Pembakaran sisa gas Pertamina di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Pasalnya, warga mendengar dentuman keras serta semburan api yang cukup besar. Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat terjadi ledakan dan semburan api dari cerobong Pertamina di Tegalgede, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Api yang memumbung tinggi mengeluarkan hawa panas sejauh 700 meter. Warga sekitar panik kemudian berhamburan keluar rumah karena warga menduga terjadi kebakaran di perusahaan gas tersebut. Selain itu, warga mendengar 7 kali suara ledakan keras dari cerobong pipa Pertamina tersebut. Terang banget sampai ke atas apinya, Om. Itu berapa kali ledakan, Bu? Berapa kali tadi? Oh. Tapi Ibu panik lari keluar gitu? Iya, semua orang pada keluar semua tadi ke depan semua. Terus panasnya sampai sini, Bu? Iya, sampai ke dalam rumah. Panas, kerasa panasnya? Belum pernah. Biasa kan biasanya cuma ke atas. Tadi mah sampai luber ke bawah. Oh, apinya itu. Iya. Warga panik, Pak? Tahu yang lain panik kali. Menurut aparat kepolisian, ledakan terjadi karena adanya proses pembersihan pipa yang rutin dilakukan seminggu sekali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Yunaidi, iNews melaporkan. Sebuah kapal motor pengangkut beras terbakar di perairan Selat Buton, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. 4 orang awak kapal berhasil dievakuasi oleh kapal nelayan yang melintas di lokasi kejadian. Gana mulai kapal sampai ya. Kapal akan tenggelam. Inilah visual saat kapal layar motor Putih Raja yang mengangkut beras terbakar di tengah perairan Selat Buton, Sulawesi Tenggara. Kapal yang mengangkut beras dan 4 awak berangkat dari Buton menuju kota Kendari. Menurut warga pesisir Pantai Tampo, asap tebal sudah terlihat sejak pukul 3 sore. Namun warga baru mengetahui bahwa asap tebal tersebut berasal dari KLM Putih Raja setelah sebuah kapal nelayan bajau mendekat ke lokasi. 4 awak kapal kemudian dievakuasi oleh kapal nelayan. Sementara KLM Putih Raja akhirnya tenggelam sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Penyebab kebakaran tersebut terjadi pada ruang mesin dan kapal tersebut mempunyai 4 orang ABK, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Seluruh awak kapal yang dievakuasi nelayan akhirnya diangkut oleh KM Jetliner milik PT Pelni dan dibawa menuju Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Puluhan aparat kepolisian merazia balapan liar di sejumlah titik di Kota Padang, Sumatera Barat. Puluhan motor dan pelaku balap liar diamankan petugas. Para pelaku balap liar kocar-kacir saat polisi menggelar razia di kawasan Hatip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. 80 unit motor dan 30 orang pelaku balap liar diamankan oleh petugas ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. 1 orang personil kepolisian bahkan menjadi korban tabrak lari oleh pelaku balap liar di kawasan tersebut. Kegiatan ini digelar setelah banyaknya laporan dari masyarakat yang resah dengan ulah para remaja yang kerap menggelar aksi balap liar di bulan Ramadan. Identifikasi juga terhadap kendaraan motor dan juga pelanggaran lainnya. Bila mana hanya pelanggaran lalu lintas kita lakukan penilangan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian bila mana ada teridentifikasi bahwa ranmor tersebut terkait dengan benda-benda kejahatan, maka kita akan proses. Tawuran 2 kelompok pemuda menggunakan petasan kembali terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Sempat mengganggu aktivitas warga, tawuran baru bubar saat polisi datang. Dua kubu pemuda terlibat saling serang dengan petasan di kawasan Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Aksi tawuran petasan ini sempat menutup jalan desa setempat dan mengganggu aktivitas warga. Tawuran dipicu saling ejek yang berbuntut perang petasan. Aksi tawuran baru berakhir setelah patroli polisi datang membubarkan. Para pelaku tawuran pun kocar-kacir menghindar. Meski mencoba kabur, 8 pelaku tawuran berhasil diamankan. Mau ngapain ke Jangkar? Main apa mercon? Akan membahayakan buat anak-anak itu sendiri dan juga
lalu lintas yang jalan terganggu, yang jalan di sekitar makam Jangkar ini terganggu. Kemudian juga ada laporan dari warga sekitar sini ada yang sakit sehingga betul-betul mengganggu, sehingga kami bubarkan dan kami amankan Polsek Jangkar. Bukan kali pertama, tawuran petasan marak terjadi di bulan Ramadan. Sebelumnya perang petasan terjadi Minggu dini hari. Para pelaku tawuran bahkan nekat menyerang polisi yang datang untuk membubarkan tawuran. Sempat kewalahan diserang petasan, polisi akhirnya berhasil membubarkan tawuran dan mengamankan sejumlah pelaku. Ini yang punya siapa? Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ratusan petasan yang dibawa di motor tiba-tiba meledak dan menimbulkan kepanikan warga. Warga mengevakuasi pengendara motor dan berusaha memadamkan rentetan ledakan petasan. Detik-detik ratusan petasan meledak saat dibawa dengan motor terekam kamera warga. Diduga ratusan petasan jenis cengisan ini meledak akibat panasnya knalpot motor. Ledakan petasan sempat menimbulkan kepanikan warga. Warga langsung mengevakuasi pengendara dan berusaha memadamkan ledakan petasan. Polisi yang datang ke lokasi lantas mengamankan barang bukti petasan. Tak hanya itu, polisi juga melakukan razia dan mengamankan ribuan petasan aneka jenis yang dijual di pasar. Kita amankan barang bukti, ada sekitar 44.000 mercon cengis, ada sekitar 470 mercon sereng dari penjual yang bernama Joni. Polisi sejatinya telah melarang perdagangan petasan selama Ramadan, karena selain membahayakan keselamatan, petasan juga dianggap mengganggu ketenangan dan ketertiban umum. Pelanggar akan dikenai pasal pidana dengan ancaman penjara puluhan tahun dan denda ratusan juta rupiah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Tak terima kerabatnya meregang nyawa akibat melerai perkelahian, keluarga korban bakar mobil pelaku. Keluarga lantas menggalang massa untuk berunjuk rasa menuntut keadilan di kantor Wali Kota Sorong. Detik-detik mobil pelaku pembunuhan dibakar keluarga korban terekam kamera warga. Keluarga korban yang tak terima melampiaskan kemarahan dengan membakar mobil dan memblokade akses pasar sentral Sorong. Suasana pasar sentral Sorong berubah mencekam karena massa pendukung keluarga korban makin banyak. Polisi yang mendapat laporan terjun ke lokasi untuk menenangkan massa dan menjaga kondisi tetap kondusif. Alih-alih membubarkan diri, massa justru bergerak ke kantor Wali Kota Sorong. Dengan membawa jenazah korban, massa menggelar unjuk rasa menuntut keadilan atas kematian korban. Massa menuntut pelaku dihukum setimpal, terlebih karena korban tewas saat melerai dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkelahian. Laki meninggal, dia juga harus meninggal. Itu saya tidak bisa betul, satu kali. Berulang-ulang kali dengar orang gembur langsung menjalan menghilang. Aman, selesai masalah. Besok lagi bertahun ganti tahun lagi, satu mati lagi, habis hilang jejak. Antisipasi kericuan meluas, polisi menggelar mediasi antara keluarga korban dan pelaku. Polisi juga mengimbau agar jenazah korban segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Akibat remblong 2 truk molen bermuatan material cor terlibat kecelakaan di Karanganyar, Jawa Tengah. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan antara 2 truk molen bermuatan material cor terjadi di Jalan Karangpandan Ngargoyoso, tepatnya di turunan Dusun Segondang, Desa Girimulyo, Senin siang. Awalnya kedua truk molen berjalan bersama dari arah Karangpandan menuju Ngargoyoso. Saat di lokasi, truk yang dikendarai Untung Selamat warga Boyolali mengalami remblong, kemudian menabrak truk molen di depannya hingga masuk ke dalam parit dan pekarangan warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka berat dalam peristiwa tersebut. Kondisinya sopir yang depan 2 orang itu ya enggak apa-apa, dia langsung bisa keluar. Terus yang belakang posisinya terjepit, itu evakuasi ya sekitar setengah jam baru bisa keluar. Masalahnya buka pintunya yang susah. Luka atau gimana, Pak?
Cuma ya tergolong ya nggak luka gitu aja, cuma ringan, kaki bawah lutut itu paling memar, ya apa-apa. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus tabrak dua motor dan tiang telepon yang terbalik di Jalan Raya Candi Jati, Jelbuk, Jember. Akibat kecelakaan itu, satu pengendara motor patah tulang dan sopir yang ternyata emak-emak membawa putranya yang baru berusia 3 tahun selamat. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Desa Candi Jati, Jelbur. Peristiwa bermula saat seorang ibu yang mengemudi mobil melaju dari arah Bondowoso, Jember. Diduga mengantuk, pelaku menabrak motor yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya seorang korban mengalami patah kaki dan motornya rusak berat. Korban langsung dibawa ke RSU Subandi, Jember, sementara pelaku langsung dimintai keterangan di Mapores Jember. Mengenai pengendara Vision sehingga terjadi kecelakaan, menabrak tiang telepon dan mobil terbalik. Kondisi pengemudi Vision ya patah kaki. Dan penyebab apa dan? Kami sudah melakukan interogasi, kepada pengendara mobil Brio. Menurut keterangannya dia nggak sadar tiba-tiba. Pemirsa, baru-baru ini warga Solo, Jawa Tengah dikejutkan oleh aksi mobil yang berputar-putar atau ngedrift di jalan utama kota Solo. Pelaku kini sudah ditangkap polisi dan dikenai sanksi tilang. Dalam video berdurasi 19 detik ini terlihat sebuah mobil berputar-putar di simpang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Solo, Jawa Tengah. Aksi ini dilakukan pada Senin dini hari, 19 April lalu saat jalanan kota Solo sepi. Dalam sekejap video ini pun viral di media sosial. Polisi pun tak tinggal diam, tak berselang lama pelaku pun berhasil ditangkap beserta mobil yang digunakan. Sementara pemilik mobil merupakan warga Solo berinisial PM yang merupakan teman pelaku. Dan saya Akif Mahendra Putra selaku pemilik mobil. Saya Giovanni Launer sebagai pengguna. Saya meminta maaf atas yang beredar kemarin di sosial media. Saya meminta maaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Mobil yang kita sita, kita tahan sampai yang bersangkutan nanti menghadiri sidang. Itu yang pengendaranya bukan pemilik mobil. Jadi pengendara bukan pemilik mobil. Pengendara ini adalah teman dari pemilik mobil. Jadi pengendara ini minjam kepada pemilik mobil untuk beli rokok dan untuk beli sahur, kalau saya tidak salah ingat. Pada saat pulang, beliau memvideokan video tersebut. Polisi sudah mengecek urin pengemudi dan hasilnya pengemudi dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman keras atau narkotika. Kini mobil disita dan pengemudi dikenai sanksi tilang. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ketahuan berbuat mesum di bulan Ramadan, sepasang kekasih di Banda Aceh disiram dengan air selokan. iNews yang segera kembali sesaat lagi.